Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming atau melalui Tarbiyah Sunnah channel, melalui YouTube, Instagram, Facebook, juga para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kemarin kita sudah menjelaskan cara meraih akhlak yang mulia. Pertama dengan memperbaiki akidah, memperkuat iman, memperdalam tauhid. Karena iman, akidah, tauhid itu membuahkan kemuliaan akhlak. Kedua, memperbaiki ibadah, baik salat, saum, zakat, haji, umrah, atau ibadah-ibadah lain secara benar. Karena ibadah yang benar pasti melahirkan kemuliaan akhlak. Itu dua poin yang sudah kita bahas kemarin. Sekarang lanjut yang ketiga. Cara meraih akhlak yang mulia adalah al-irtibat bil Qur'anil Karim, terikat kepada Al-Quran. Artinya kita dekat, bergaul rapat dan akrab dengan Al-Quran, dibaca sesering mungkin, dihafalkan, dipelajari maknanya, diamalkan dan diajarkan. Siapa yang mengamalkan Quran dijamin akhlaknya akan mulia. Karena itulah ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi SAW, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlaknya itu adalah Al-Quran. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi hidayah dan gaya hidup atau aturan hidup yang paling sempurna. Maka mengikatkan diri kita kepada Al-Quran, baik dalam bentuk membacanya, mentadabburinya, menghayati isinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya, merupakan sebesar-besar cara, seagung-agung metode untuk memperoleh seluruh kebaikan, untuk memperbaiki akidah, untuk memperbaiki ibadah, dan untuk memuliakan akhlak. Karena memang Al-Quran sumber segala macam kebaikan. Allah berfirman, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah ke jalan yang lurus, memberikan petunjuk, baik hidayah dalam arti penjelasan, bimbingan, pencerahan, ataupun hidayah taufik, membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengundang turunnya hidayah taufik.
Hidayah kemana? Hidayah ke jalan yang sangat lurus, menuntun pelakunya ke jalan hidup yang lurus, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang beramal soleh bahwa mereka akan diberikan pahala yang besar. Jadi selain memberikan tuntunan, juga memberikan motivasi. Apa motivasinya? Al-Quran menjelaskan orang mukmin yang beramal soleh akan diberikan ganjaran yang besar. Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka disiapkan surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Orang yang diiming-imingi oleh surga yang tidak ternilai itu pasti terdorong, termotivasi untuk beramal. Allah pun dalam surah Asy-Syura 52 berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Kata Allah, demikianlah kami turunkan kepadamu ruh dari perintah kami. Maksud ruh di sini Quran. Kami wahyukan Quran yang oleh Allah disebut ruh. Karena Al-Quran berfungsi seperti ruh, menghidupkan hati yang sudah mati. Begitu hati yang mati menerima Al-Quran, hidup lagi dia. Makanya disebut ruh. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Setelah diberikan Al-Quran, tahu apa itu iman, apa itu kitab. Allah menyatakan, kami jadikan Quran ini cahaya, dan kami memberi petunjuk dengan cahaya itu orang-orang yang kami kehendaki dari kalangan hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, dengan Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Quran hidayah, memberi petunjuk untuk apa? Untuk menuju meraih seluruh kebaikan, diantaranya kemuliaan akhlak. Dalam surah Yunus ayat 57 Allah berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian, pelajaran, pengajaran dari Allah, juga obat bagi penyakit hati dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di ayat yang sebelumnya Allah menyebut Quran dengan sebutan ruh karena fungsinya seperti ruh. Di ayat ini Allah menyebut Quran dengan beberapa sebutan. Pertama, mau'izah, pengajaran. Kedua, syifa, obat bagi seluruh penyakit hati. Ketiga, hudan, petunjuk. Keempatnya, rahmat. Bagi siapa? Bagi orang-orang mukmin. Ini sebutan Quran disesuaikan dengan fungsi atau kegunaan Quran. Quran disebut mau'izah karena memang isinya pelajaran. Quran disebut obat karena memang bisa mengobati penyakit hati. Penyakit hati itu bukan lever. Penyakit hati itu yang dimaksud penyakit kufur, syirik, bid'ah, syubhat, syahwat. Itu yang berbahaya bagi kehidupan beragama, baik di dunia apalagi sampai ke akhirat. Itu bisa diobati, disembuhkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Al-Quran disebut hudan atau petunjuk karena memang fungsinya memberikan petunjuk kepada manusia.
Al-Quran juga disebut rahmat karena memang ini rahmat terbesar dari Allah Azza wa Jalla bagi manusia. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini, mau'idhah ay jazirun anil fawahish. Yang dimaksud Quran mau'idhah, pengajaran, maksudnya yang mencegah manusia dari perbuatan keji. Perbuatan keji itu keburukan akhlak. Dengan Al-Quran bisa dicegah. Karena Al-Quran melarang setiap akhlak-akhlak yang buruk. Kata Allah, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah satu kaum mencela, menghina kaum yang lain, laki atau perempuan. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian saling menghinakan diri, menghinakan sesamanya. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberikan gelar-gelar buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni atham, jauhi kebanyakan prasangka, buruk sangka, suudzon. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggibahi satu sama lain. Wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek kesalahan-kesalahan orang lain dan menyebarkannya. Jadi itu semua akhlak buruk, perbuatan keji dilarang oleh Al-Quran. Keinginan untuk zalim kepada sesama ini penyakit hati. Iri, dengki, benci, memusuhi sesama ini penyakit hati. Suudzon, buruk sangka kepada orang lain, ini penyakit hati. Ingin dihargai, ingin diperhatikan, ingin diperlakukan istimewa, ini penyakit hati. Oleh Al-Quran semua dilarang. Diberikan penjelasan bahayanya perbuatan itu bagi kehidupan manusia dunia sampai akhirat. Maka hati terbersihkan, terobati. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, mau'idhah artinya jazirun anil fawahish wa shifaa'un lima fis sudur ay minasyubah wasyukuk. Al-Quran juga obat bagi isi hati, maksudnya berupa syubhat dan keraguan-raguan. Syubhat artinya kesalahpahaman dalam memahami agama karena kebodohan. Orang tidak faham, tidak mengerti bahasa Arab, tidak faham tafsir, tidak mengerti ilmu-ilmu alat untuk memahami Quran Sunnah. Baca terjemah, lalu terjemah ini difahami oleh akalnya yang bodoh, itu melahirkan syubhat. Bahaya, bisa salah faham, itu syubhat yang seperti ini. Sebab ada kelompok komunitas orang yang membahas Al-Quran dari terjemah, suratnya, nomor ayatnya hafal, tentang ini dalam surat Anu ayat sekian, tentang masalah itu dalam surat Anu ayat sekian. Tapi pertama tidak hafal lafaz ayatnya, kedua ketika disuruh baca, aduh parah, tajwid makhrajnya juga kalah jauh sama anak-anak TK kita. Menunjukkan jarang baca tuh Quran, jarang baca lafaznya, yang diutak-atik hanya terjemahnya, dikaitkan satu ayat dengan ayat lain dan difahami oleh otak dan akalnya yang kosong dari ilmu. Ini melahirkan syubhat. Jadi syubhat adalah kesalahpahaman tentang Quran Sunnah karena kebodohan. Nah, ini bisa diobati dengan Al-Quran, bukan terjemahnya. Terjemahnya bukan Quran, tapi lafaz aslinya. Kenapa terjemah Al-Quran bukan Al-Quran, tidak sama dengan Al-Quran? Karena kalau Al-Quran hurufnya, lafaznya, kalimatnya semuanya dari Allah. Tapi kalau terjemah diganti ke bahasa lain, coba umpamanya Alhamdulillahirabbil alamin, itu Quran.
tapi bisa diungkapkan dengan bahasa Arab tapi dengan kalimat yang berbeda. Umpamanya ats-tsana'u lillahi, umpamanya malikil alamin. Ats-tsana'u lillahi malikil alamin. Itu sama terjemahan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi apakah ats-tsana'u lillahi malikil alamin, apakah itu ayat Quran? Bukan, lafadznya tidak begitu. Padahal sama-sama bahasa Arab. Apalagi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Itu bukan Quran, tapi tarjamahnya. Dan tarjamah beda dengan Al-Quran. Baca tarjamah hukumnya beda dengan membaca Al-Quran. Kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, satu hurufnya 10 pahala tuh. Tapi kita baca terjemahnya segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Itu tidak dihitung per huruf pahalanya. Tidak ada, memang pahala, tapi jauh berbeda dengan pahala membaca alhamdulillahirabbil alamin. Jadi syubhat itu kesalahpahaman karena kebodohan, dan itu berbahaya. Bisa salah tafsir, salah paham, salah atau keliru di dalam memahami dan seterusnya. Itu banyak, itu syubhat, diobati oleh Al-Quran. Syukuk, keraguan-raguan. Nah, Al-Quran obat bagi semua itu. Kata Imam Ibnu Katsir, wa huwa izalatu ma fiha min rizqin wa danas. Al-Quran menghilangkan semua penyimpangan, kekotoran, noda yang seperti itu. Wa huda wa rahmah ay muhsilun lahal hidayah wa rahmah minallah. Al-Quran sebagai hudan dan rahmah, artinya membaca Al-Quran meraih hidayah dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah yatadarasuna fima bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah. Kalau satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca Al-Quran dan pelajari isinya, maka Allah akan mencurahkan rahmat kepada mereka. Membaca Al-Quran mengundang hidayah, mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama dzalika lil mu'minina bihi wal musaddiqun al muqinun. Dan ini hanya diperuntukkan bagi orang mukmin yang percaya dan yakin. Karena yang akan membaca, mempelajari Al-Quran hanyalah orang mukmin. Orang kafir tidak akan mungkin mempelajari, membaca Al-Quran kecuali ada kecualinya, demi kepentingan dunia. Apa kepentingan dunianya? Meraih gelar, dan dia bisa membolak-balikan Al-Quran sesuai dengan selera mereka. Ada orang kafir yang hafal Quran, ada. Para orientalis di barat. Orientalis itu orang barat, orang kafir yang mempelajari agama, budaya, keyakinan orang timur. Orang timur termasuk kita, termasuk negara-negara Timur Tengah. Bagi orang barat, negara Timur Tengah adalah orang timur. Termasuk Islam ya dipelajari. Dan sumbernya Quran Sunnah. Mereka pelajari Quran Sunnah. Ada yang hafal Quran, ada yang hafal hadis. Padahal tetap mereka kafir. Kenapa mereka pelajari? Sekedar sebagai ilmu pengetahuan, untuk kemudian ditafsirkan, difahami menurut selera mereka. Orang Islam dari Indonesia atau negara Asia belajar Islam ke profesor di bidang Quran, hadis, tapi kafir. Lahirlah pluralisme, lahirlah rasionalisme, lahirlah macam-macam seperti yang sekarang viral di banyak media sosial. Akhirnya jilbab itu hanya budaya Arab, bukan bagian dari syariat Islam, nggak wajib, kan gitu tuh.
cendekiawan muslim yang belajar Islam kepada orang kafir, ada memang. Tapi karena niatnya buruk, Al-Quran tidak menjadi hidayah, tidak menjadi rahmat bagi dia. Allah berfirman juga dalam surah An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin." Kami telah turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, sebuah kitab, maksudnya Al-Quran. Apa fungsinya? Tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu yang menyelamatkan orang itu dari murka dan azab Allah dunia sampai akhirat. Ada orang yang bertanya, apakah Quran itu, kan Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya. Apakah Al-Quran juga menjelaskan tata cara membuat kue, membuat makanan? Dijawab oleh seorang sahabat, iya. Mana ayatnya yang menjelaskan tata cara membuat kue, membuat makanan? Dibacakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahli kue kalau kamu tidak tahu. Itu caranya tuh. Apakah Al-Quran menjelaskan tata cara memperbaiki motor yang rusak? Iya. Mana ayatnya? Fas'alu ahla dzikri. Tanya ke montir. Perbaiki, dia bisa memperbaikinya. Wa hudan, Quran juga hudan, petunjuk. Wa rahmah, dan rahmat. Wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Wa basyiril mu'minin, wa basyiris sabirin. Beritahukan gembira, berikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allah pun berfirman dalam surat yang selalu kita baca hari Jumat. Surah apa? Al-Kahfi. Allah menyatakan, wa yubasyshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Dan Al-Quran itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang beramal soleh, bahwa bagi mereka akan diberikan pahala yang banyak. Berkata Al-Imam Abdurrahman Asy-Sya'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini dalam Tafsirul Karimil Manan, kitab tafsir Sunan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, yastadi'una bihi fi dhulumatil kufri wal bid'ah wal ahwa al murdiyah wa ya'rifuna bihi al haqa'iq wa yahtaduna bihi ila siratal mustaqim. Maksud ayat ini adalah manusia mengambil cahaya dengan Al-Quran di dalam gelapnya kekufuran dan kebid'ahan. Orang yang kafir, orang yang berkecimpung, icikibung di kebid'ahan, seolah-olah dia itu berada di dalam keadaan yang gelap gulita, tak punya cahaya dalam kehidupannya. Makanya kufur. Harusnya iman, ini kufur. Harusnya berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan menambah-nambahkan ajaran Islam dengan yang bukan dari ajaran Islam. Kebid'ahan namanya. Gelap mereka. Yastadi'una bihi. Lalu ketika Quran datang dan mereka menerimanya, seolah-olah mereka menerima cahaya dengan Al-Quran di tengah kegelapan. Terang benderang. Juga dari gelapnya hawa nafsu, akhirnya mereka mengetahui hakikat kebenaran dan akhirnya menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan menuju ke Shiratal Mustaqim. Berkata Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan ayat ini, hadhil ayatul karimah
ajmalallahu jalla wa ala fiha jami'a ma fil Qur'an minal huda ila khairi tariqin wa a'daliha wa aswabiha falau tataba'na tafsilaha ala wajhil kamal la atayna ala jami'il Qur'anil azim li syumuliha li jami' ma fihi minal huda ila khairi dunya wal akhirah. Kata Syekh Asy-Shinqiti rahimahullah, ayat mulia ini di dalamnya ada penjelasan dari Allah Azza wa Jalla tentang mujmalnya Al-Quran. Mujmal itu artinya globalnya penjelasan Al-Quran, karena berisi petunjuk kepada seluruh jalan kebaikan, jalan terbenar teradil. Seandainya kita menelaah secara rinci, secara benar tentang Al-Quran, pastilah kita akan menemukan bahwa Al-Quran ini ajaran yang universal. Karena Al-Quran mencakup seluruh kebaikan dunia sampai akhirat, lahir ataupun batin, kepentingan individu ataupun kepentingan masyarakat luas. Itu disebut dengan syumuliyatul Quran. Artinya Al-Quran itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka Al-Quran tidak hanya diterapkan di masjid saja. Di luar masjid justru harus. Bagaimana cara jual beli di pasar, di warung, bagaimana cara pinjam meminjam, bagaimana cara bermuamalah dalam bentuk apapun dengan tetangga, dengan kerabat, bagaimana cara menata kehidupan masyarakat, aspek sosialnya, aspek ekonominya, aspek politik, semua diatur. Karena apa? Universalnya Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan manusia secara mendunia. Bahkan hal yang sangat privasi pun Islam itu mengatur. Yang privasi tata cara masuk WC, tata cara buang hajat, tata cara tidur, tata cara makan, tata cara hubungan suami istri, rinci oleh ajaran Islam. Diterangkan. Kalau nggak di Quran, ada dalam hadis yang sahih, karena hadis penjelasan yang lebih rinci tentang Al-Quranul Karim. Berdasarkan hal itu, betapa banyaknya petunjuk, bimbingan, arahan, pencerahan yang terkandung dalam Al-Quran, dan ini nikmat yang luar biasa besar bagi kita sebagai hamba. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 231, wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bih. Dan ingatlah oleh kalian nikmat yang Allah berikan kepada kalian, dan nikmat yang kami turunkan kepada kalian berupa kitab dan hikmah yang memberikan pelajaran kepada kalian tentang hal itu. Allah menjelaskan berbagai macam nikmat, lalu secara spesial nikmat terbesar Allah diturunkannya kitab Al-Quran kepada kita. Dengan turunnya Al-Quran kita pelajari, kita fahami, kita terapkan, maslahatlah kehidupan kita di dunia ini. Kemaslahatan itu juga berefek kepada maslahatnya kehidupan kita di alam kubur dan di akhirat nanti. Seandainya tidak ada Al-Quran, niscaya hukum yang berlaku dalam kehidupan manusia adalah hukum rimba. Yang kuat itu yang benar, yang berkuasa itu tidak akan pernah salah. Rakyat selalu dipersalahkan dan selalu dijadikan objek penderitaan. Itu selalu. Kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada ajaran Islam, akan begitu. Tapi begitu Quran turun,
Ditetapkan bagaimana yang benar dan mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang putih, mana yang hitam, gamblang jelas. Lalu orang berpegang teguh kepada yang benar. Setiap yang menyimpang dari kebenaran ada sanksi di dunia sebelum sanksi di akhirat. Karena adanya sanksi ini orang takut melakukan penyimpangan. Kenapa ya di barat orang kafir tuh? Mereka kalau berlalu lintas disiplin. Kalau ada lampu merah nggak berani nabrak walaupun tengah malam, kosong nggak ada orang. Kalau macet nggak berani mereka ngambil bahu jalan. Bahu jalan itu khusus untuk petugas, polantas atau tenaga medis. Kalau ada kecelakaan macet, ambulan kan harus sampai ke tempat kecelakaannya. Kalau bahu jalan dipakai nggak bisa masuk tuh. Di kita mah masih kalau macet bahu jalan nggak penuh ya. Padahal supirnya tadi kopea haji. Di barat mah tuh orang kafir nggak berani. Jangankan ke bahu jalan, ngageleng naon bahasa Indonesianya. Melindas batas garis itu aja yang tidak putus nggak berani. Apakah karena soleh? Bukan, mereka tuh bejat luar biasa. Kenapa disiplin? Karena takut sanksi. Sanksinya apa? Denda yang tidak bisa ditawar-tawar. Begitu ngelindas, ceklek, ada kamera tuh di pinggir jalan. Sudah, besoknya ada peringatan kamu melanggar batas nih, buktinya fotonya kamu didenda, langsung dipotong dari kartu kreditnya. Tuh nggak bisa tawar-menawar tuh. Apalagi lampu merah. Kemarin ketika di Mekah saya pakai bus, ada lampu merah, truk teh kuning, langsung ngedadak cekit. Tidak berani melindas, padahal kosong. Saya bilang, takut ya, iya ini 6.000 real. Di apa namanya? Di dendanya. Jadi begitu ceplek, udah langsung masuk ke tagihan supir. Berapa? 6.000 real. 6.000 kali 4.200 atau 325 juta. Gaji nak gitu sakitu. Gaji supir paling 1.000 real. Ini didendanya 6.000. Takut nggak? Takut. Jangan dibayar. Kalau nggak dibayar nggak bisa pulang. Nanti pas pulang ke Indonesia, pas di imigrasi, truk muncul catatan, kamu kena denda, ngelanggar lampu merah nih, nggak boleh pulang, bayar dulu. Kalau nggak ditahan, coba. Karena takut oleh sanksi, maka mereka disiplin. Bukan soleh-soleh amat, tapi karena takut kena denda. Makanya disiplin. Nah ini salah satu di antara fungsi sanksi, hukuman. Membuat orang takut, membuat orang jera. Di Arab Saudi kalau umpamanya datang waktu sholat, si dagangan teh culjen we. Tidak takut ada yang nyolong. Nah kita mah tuh ditutup, digamboknya, dibongkarnya. Jadi itu mah aman, sholat dulu, aman, tidak ada yang coba-coba ngambil. Ada yang coba ngambil, ceklek, kamera di mana-mana, dipotong tangannya tuh, ngeri. Daripada kehilangan tangan, lebih baik jangan ambil. Jadi bukan soleh-soleh amat, ingin ngambil, tapi itu kamera tuh. Akhirnya aman, tidak ada pencurian karena tegasnya penegakan hukum di sana. Yang melanggar lalu lintas langsung ada kena denda, yang langsung masuk ke kas negara, yang mencuri dipotong tangan, mengerikan. Akhirnya aman, nggak ada pencurian, nggak ada pelanggaran. Ya ada 1-2 tapi sangat jarang, dan itu pun si pelakunya benar-benar kapok luar biasa. Karena tegasnya penegakan hukum. Sanksi yang
Tetapkan dalam aturan, benar-benar dilaksanakan. Nggak ada kolusi, nggak ada nyuap. Saya mah nyuap aja 100.000, nggak bisa. Itu yang menyebabkan orang disiplin. Adapun di negara-negara yang tidak tegas seperti negara kita, ya pelanggaran masih banyak dilakukan, kajian-kajian didenda, tapi dendanya itu bisa dinegosiasi. Harusnya menurut aku aturan 1 juta, ini mah 50.000, kan gitunya aman sudah. Akhirnya banyak pelanggaran. Nah, inilah yang menyebabkan orang takut, akhirnya disiplin. Al-Quranul Karim merupakan kitab yang mencakup seluruh aturan yang diperoleh untuk kemaslahatan manusia. Taatinya aturan tersebut menciptakan kemaslahatan bersama, karena penerapan dari aturan pasti akan berwujud kemuliaan akhlak. Taat aturan adalah akhlak yang mulia. Toleransi kepada sesama adalah akhlak yang mulia. Bersikap ramah, peduli dan perhatian kepada sesama adalah akhlak yang mulia. Menahan mulut dari celaan, ghibah, hinaan atau menggelari orang dengan gelar-gelar yang buruk, kita tahan mulut kita, itu akhlak yang mulia. Semua orang merasa aman. Gak takut ada yang menghina, mencela, memfitnah, menggibahi, menzalimi, karena semua orang takut terhadap sanksi dari Allah Azza wa Jalla. Betapa nyamannya hidup di lingkungan yang seperti itu. Dengan demikian, mempelajari Al-Quran, memahaminya dan menerapkannya merupakan cara untuk meraih kemuliaan akhlak, karena Al-Quran menuntun manusia ke segala macam bentuk kebaikan termasuk kemuliaan akhlak, ya. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Maka kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita membaca Al-Quran pakai mushaf yang ada artinya? Kita kan belum paham bahasa Arab, sehingga kita bisa per ayat dilihat artinya. Terima kasih. Baik, barakallahu fik, anu nyawer. Baturna disawer teku artos. Bagaimana hukum baca Al-Quran plus terjemahannya? Kalau yang dimaksud baca Al-Quran seayat lihat terjemahannya, baca Quran seayat lihat terjemahan supaya paham, bagus. Yang saya maksud tadi jangan sampai hanya baca terjemahannya saja. Oh gini-gini, ayatnya tidak dibaca. Membaca terjemahannya saja ada pahala karena kebaikan, tapi tidak sebesar pahala membaca lafadznya, lafadz aslinya. Baca lafadz aslinya, silakan baca terjemahannya, sehingga pahala dari membaca lafadz aslinya dapat, pemahaman, penafsiran atau minimal terjemahan dari ayat yang kita baca juga dapat. Faham, oh ini artinya. Lama-lama kita sudah tidak perlu lagi lihat terjemahannya karena sering, oh tahu ini artinya gitu. Pas dalam sholat dibaca, sudah sering nih dibaca ayat ini dengan terjemahannya, tahu maknanya, bisa kita hayati. Jadi kalau membaca satu ayat dengan lafaz asli, lihat terjemah. Baca ayat, lihat terjemah, bagus. Yang tidak boleh adalah hanya baca terjemahnya tanpa baca lafadznya. Bukan haram, tapi sayang membaca lafadznya jauh lebih besar pahalanya daripada membaca terjemah, ya. Allahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi. Manakah yang lebih utama, berinfak di masjid secara rutin atau memberi makan orang miskin secara rutin atau membayari TPA anak orang miskin secara rutin? Lakukan semuanya. Jadi infak ke masjid iya, memberi makan orang miskin iya, membiayai anak yang tidak mampu juga iya. Qadarullah, seseorang hanya bisa memilih salah satu karena keterbatasan rezeki. Semoga di waktu selanjutnya Allah berikan kelebihan rezeki untuk bisa memberi manfaat ke semua. Saya yakin Allah akan luangkan rezekinya. Siapa orang yang selalu menyisihkan hartanya untuk infak dan sedekah, Allah akan buka keran-keran atau pintu rezeki bagi dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, sekarang kalau umat kita hanya mampu salah satu, infak ke masjid atau memberi makan orang miskin atau membayarkan TPA yang nggak mampu, situasional, kondisional, tergantung kondisi. Kalau saat itu ada orang miskin yang kelaparan, wajib kita tolong. Jangan dulu infak ke masjid, masjid tidak darurat. Karena ini yang lebih darurat, orang kelaparan, wajib, bukan sunnah, wajib. Kasih orang miskin makan. Ada anak TPA sudah ditagih terus, kalau enggak dikeluarkan. Nah itu dulu tolong, jangan dulu infak ke masjid. Nanti kalau umpamanya orang miskinnya enggak kelaparan, anak TK-nya tidak ditagih-tagih karena sudah dibayar kemarin, ada uang lebih, silakan infak ke masjid. Jadi tergantung situasi. Tapi kalau umpamanya situasinya sama, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah yang manfaat dari infak itu lebih besar atau lebih banyak dibanding yang lainnya. Secara umum infak ke masjid lebih utama daripada ke fakir miskin atau membayarkan TPA. Karena apa? Kalau fakir miskin hanya sehari tahun manfaatnya, hanya waktu itu. Tapi kalau ke masjid umpamanya itu permanen, oleh masjid umpamanya dibelikan lampu. Karena ada yang putus. Selama lampu itu menyala, dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai ibadah, selama itu dapat pahalanya, ngalir terus. Atau karpet, apalagi sajadah untuk imam. Imam pasti ada wainya. Tapi kalau makmum selalu ada, belum tentu. Kecuali di masjid kita. Di masjid lain kadang-kadang rangkap, dia muadzin, qomat, imam, makmum sekaligus. Salatnya di mana? Di sajadah yang ada imamnya, untuk imam di sana. Nah, selama dipakai salat, selama itu ngalir terus pahalanya. Jadi jariyah. Kalau ke orang miskin tidak jariyah, hanya seketika itu habis sudah. Tapi ada manfaat, tapi tidak sebesar ke masjid. Jadi secara umum yang manfaatnya lebih lama itu lebih utama. Tapi tergantung situasi tadi. Kalau ada orang yang kelaparan, kita ada infak, mau infak ke masjid tapi ada yang kelaparan, kasih dulu ke yang kelaparan. Dia terancam nyawanya. Kalau masjid tidak terancam runtuh, enggak. Kalau kita enggak infak, apakah masjidnya runtuh? Enggak. Kecuali kalau memang tiangnya tuh mau runtuh, wah kalau enggak infak runtuh, oke. Kasih infak ke masjid, tiangnya diperbaiki, maka tidak runtuh. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cakat. Maka Kang Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Ustadz, ketika saya beberapa masjid gitu ya, sering jumatan di masjid yang satu ke masjid yang lain, ada air mineral yang dijadikan bahwa air mineral itu
disimpan sehingga pada akhirnya dijadikan itu katanya kalau dalam istilah itu ngalap barokah katanya gitu ya. Terus yang lebih parah lagi ini saya mengerjakan sesuatu ya di bidang jasa sehingga termasuk anak buah saya gitu ya. Yang parahnya lagi dikasih rokok, bahwa ini rokok udah di ini sama ustadz gitu. Jadi barokah rokoknya. Ya, ini udah ini di doa dari Jambi gitu. Pokoknya ini yang saya tanyakan termasuk bagaimana hukumnya ya? Apakah ini termasuk karena yang di situ diselipkan lafaz-lafaz Al-Quran mungkin ya. Ini termasuk apa hukumnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Ngalap barokah. Tidak diragukan lagi ibadah termasuk pengajian apalagi Jumatan itu penuh barokah. Makna barokah adalah berasal dari kata birkah. Bahasa kitanya birkah itu bak penampungan air. Di daerah Timur Tengah sumber air itu ngalir terus, tidak dipendet, tidak ditutup. Agar tidak mubadir ditampung di bak. Tapi karena daya tampung bak terbatas, air itu ngalir terus sampai penuh, airnya apa? Luber, melimpah. Maka bak yang luber penuh air sampai melimpah disebut birkah. Barokah artinya kathratul khair, melimpahnya kebaikan. Itu makna barokah. Rizki yang barokah adalah rizki yang manfaat. Tidak untuk pemiliknya tapi untuk orang banyak. Tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Nah, harta yang barokah itu yang diinfakkan, disodakohkan, dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, itu jamin barokah. Manfaat untuk banyak orang dan sampai ke akhirat. Tapi harta nu dikekewek sorangan, zakat infak sodakohnya nggak keluar, itu tidak barokah. Karena manfaatnya hanya untuk diri sendiri dan untuk di dunia. Di akhirat jadi tuntutan, jadi hisab. Demikian juga ilmu yang barokah, ilmu yang diamalkan dan diajarkan sampai kebaikannya ke akhirat. Kalau ilmu itu hanya untuk diri sendiri, yang nanya nggak dijawab, yang ingin belajar tidak diajari, untuk diri sendiri maka tidak barokah. Tidak diamalkan, tidak diajarkan, tidak manfaat dunia sampai akhirat. Di akhirat dituntut. Man katama ilman inda hajatin nasi ilaih uljima yaumal qiyamah bilijami minan nar. Siapa orang yang menyembunyikan ilmu di saat orang membutuhkan ilmu ini, enggak diajarkan, dia akan dikekang pada hari kiamat, akan kekang dari api neraka. Tidak barokah ilmunya. Jadi makna barokah adalah kathratul khair. Nah, seluruh ibadah barokah karena banyak mengandung kebaikan, termasuk pengajian ini barokah. Karena tidak hanya bermanfaat bagi si pelaku dakwah, tapi mustami tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Nah, sekarang kita ngalap barokah dari ibadah. Artinya kita ingin memperoleh kebaikan dari ibadah itu. Bagaimana caranya? Caranya ya tergantung. Kalau umpamanya pengajian seperti ngalap barokah, ya hadir mendengarkan, kena barokah, dapat barokah. Tapi kalau umpama nyimpen air, tek, leos, kayak udah selesai airnya, diambil lagi. Airnya barokah. Apakah ya? Ini pertama, ada tuntunan meruqyah, membacakan Al-Quran atau doa yang bersumber dari hadis yang sahih ke dalam air, ditiupkan, setelah dibacakan, diberikan, diminum boleh. Ya, itu ada nasnya.
Itu ada tuntunannya, meruqyah air. Minum, sembuh insya Allah, sama dengan obat. Bisa sembuh, bisa tidak, tergantung banyak faktor. Keyakinan orang yang meruqyah, keyakinan orang yang diruqyah, dan seterusnya. Saya banyak mengalami pengalaman ketika di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada orang tolong dibacakan air ini. Nggak apa-apa kita bacakan. Diminum sama dia sampai habis. Ya air Zam-Zam barokah. Ya umpamanya didoakan itu juga barokah. Iya boleh. Dalam arti ada manfaat untuk orang yang meminumnya, ya. Jadi yang ada tuntunannya seperti itu. Adapun di pengajian seperti nyimpen air, setelah beres diminum dengan keyakinan ada barokahnya. Ini tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Seandainya ini benar ada barokah dan baik, pasti mereka melakukannya terlebih dahulu. Laukana khairan lasabaquna ila. Seandainya ini benar dan baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya daripada kita. Ternyata Nabi, para sahabat, para ulama tidak melakukannya. Oleh karena itu bukan begitu cara ngalap barokah dari Jumatan atau pengajian seperti ini. Tapi kalau mau kita baca Al-Quran, kita siapkan air setelah membaca Al-Quran, ya, kemudian kita tiupkan ke air. Silakan minum sendiri atau diberikan kepada orang lain yang sakit atau yang menghendaki, itu silakan. Ya, itu ada nasnya, itu ada contohnya. Adapun menyimpan air di pengajian, di sholat Jumat, maka tidak ada. Ini yang pertama tentang air yang hukum asalnya halal. Adapun barang yang hukum asalnya haram, nggak ada barokah dalam barang yang haram. Nih minuman keras nih biar barokah, dibacakan Al-Quran, itu istihza. Istihza itu mengolok-olok. Apakah minuman keras yang dibacakan Al-Quran bismillah awalnya, alhamdulillah akhirnya menjadi halal? Tidak. Siapa yang ketika mabuk bacakan Quran dulu bismillah, alhamdulillah, itu istihza, mengolok-olok, mempermainkan kepada syariat, ya. Ketika mau melakukan maksiat, mau nyopet bismillahirrahmanirrahim, gawok, itu istihza, menerapkan Al-Quran yang agung untuk sesuatu yang keji, sesuatu yang sangat buruk, yaitu maksiat, maka tidak boleh, haram hukumnya, ya. Nah, rokok, para ulama sepakat, ulama ya bukan ustadz, haram. Di Timur Tengah dari dahulu, di Indonesia sudah ada fatwa dari Majelis Ulama, dari hasil sidang Majelis Tarjih Muhammadiyah dan seterusnya. Nah, ada ustadz tertentu yang masih ngerokok, enggak, ini makruh, karena dia belum bisa. Sampai ada, bukan ustadz ini, ya, seniman menyatakan, coba saya ingin tahu kalau rokok haram, tembakau haram, untuk apa Allah ciptakan tembakau gitu? Bagaimana cara memanfaatkan tembakau kalau bukan untuk dirokok? Ini orang menentukan halal haramnya itu dengan logika. Coba jawab, untuk apa Allah menciptakan babi? Kalau memang nggak boleh dimakan, kenapa diciptakan? Ya nggak. Untuk apa Allah ciptakan iblis kalau bukan untuk ditaati? Nanti bisa ke sana. Kalau ada yang Allah haramkan, belum tahu pemanfaatannya, ya itu ujian bagi kita. Kalau memang babi haram, gimana cara memanfaatkan? Sudah minimal itu ujian bagi kita, jangan didekati gitu. Berdasarkan hal itulah, maka halal haramnya pertama keahlinya para ulama. Yang kedua, nas Quran dan hadis, bukan logika, ya. Berdasarkan hal itu, maka suatu yang haram tetap haram, nggak bisa jadi halal, apalagi dianggap barokah hanya karena apa? Di ruqyah, dibaca-baca, dijampe-jampe harupat, gara gede, gara lompat, gara sekolah kelas 4.
jurig nyingkir setan nyingkah, gara mawa kuah bekah ker abah, macam-macam. Awas jangan diturutan, itu bukan ruqyah yang disyariatkan, itu contoh saja heureuy ya. Awas, wah itu tuh jampena apalkan, awas katanya. Bukan, bacakan Quran ya. Sesuatu yang haram tetap haram, nggak bisa jadi barokah hanya karena dijampe-jampe harupat, enggak ya. Jadi para ustadz coba yang jujur ya, jangan hanya karena belum bisa meninggalkan rokok lalu dia menganggap halal terhadap sesuatu yang oleh para ulama diharamkan ya. Lebih baik ya saya tahu ini haram tapi saya belum mampu meninggalkannya, itu lebih agak mending, bukan baik, agak mending dibanding halal malah sunnah. Sebab kalau saya nggak ngerokok dalil saya nggak keluar. Ada yang begitu. Bagi saya sebagai ustadz sunnah, kalau nggak ngerokok nggak bisa berdalil, lupa blank. Jadi halal haramnya itu dari pengalaman pribadi, bukan sumber halal haram itu Quran sunnah, bukan logika, bukan perasaan, bukan kebiasaan pribadi, enggak. Berdasarkan hal itu sekali lagi bahwa halal haram Allah yang menentukan berdasarkan Quran sunnah yang dipahami oleh para ahlinya, yaitu para ulama, bukan ra'yu, bukan logika, bukan perasaan, bukan kebiasaan pribadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali besok. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.